Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Puji syukur. Kita mulai acaranya ya teman-teman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat bergabung di kegiatan ini yaitu sosialisasi program kreativitas mahasiswa atau PKM. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Dwi Agustina selaku Puket 3 bidang kemahasiswaan dan alumni. Dan yang saya hormati teman-teman mahasiswa Stikes Jakarta semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Nurmana sebagai pembawa acara pada kegiatan ini. Adapun susunan acara yang akan dilaksanakan yaitu 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi, 3. Tanya jawab, 4. Penutup. Maka dari itu, untuk membuka kegiatan ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Agustina kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang PKM ya. Apa yang sudah diamanatkan oleh Kemendikbud untuk disampaikan ke seluruh teman-teman mahasiswa Stikes Jakarta ya. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warizqni fahman. Semoga hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi semuanya. Baik, saya mulai share screen ya. Materi beberapa sudah terlihat teman-teman semuanya? Belum, Bu, masih loading. Masih loading ya. Baik, kita tunggu aja ya. Baik, ini program kreativitas mahasiswa merupakan program tahunan ya. Kalau dulu dari Dikti, sekarang dari Kemendikbud karena memang kita berubah berubah layanan ya, berubah kebijakan dari pemerintah pusat bahwa sebelumnya kita di bawah Dikti dan sekarang bergabung dengan unit-unit atau sekolah dari level yang muda ya dan bergabung dengan level yang lebih senior ya. Jadi bergabung di dalam Kemendikbud ya. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah ya. Nah, kegiatan sosialisasi ini merupakan wajib yang harus dilakukan oleh institusi ya, karena program kreativitas mahasiswa ini merupakan ajang bergengsi. Wah, bergengsi ya. Apa sih artinya bergengsi itu? Pokoknya bisa terkenal di situ, ya, bisa pinter di situ, bisa kreatif melalui program kreativitas mahasiswa ini atau PKM. Nah, ketika teman-teman mahasiswa semua bisa lolos ya dalam program kreativitas mahasiswa, maka akan bertemu dengan teman-teman mahasiswa dari institusi lain yang juga berjuang dan juga lolos ya di dalam ajang PIMNAS ya. Alhamdulillah tahun kemarin kita sudah sudah upload, namun qadarullah belum ada yang lolos ya. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat ya. Baik, ini yel-yel kita hari ini ya. Ketika saya tanya siapa kita, maka Anda menjawab mahasiswa. Ketika saya tanya siapa kami, maka Anda menjawab Indonesia. Dan ketika saya bilang Stikes Jakarta, keren. Siap? Siap, Bu. Oke. Siap, Bu. Silakan, silakan di unmute ya. Baik, siapa kita? Mahasiswa. Masih ada yang masih baca nih. Siapa kami? Indonesia. Jakarta. Keren. Siapa kami? Indonesia.
Oke, nggak ada yang jawab. Mahasiswa ya. Oke, bisa di-mute lagi. Baik, ini pendahuluan saya akan jelaskan ya bahwa ada beberapa perubahan yang tadi saya bilang. Masa pandemik ini dimulai di bulan Maret ya, dimulai di bulan Maret. Jadi teman-teman mahasiswa dari institusi lain yang lolos pada PKM tahun 2019 ini mengalami perubahan pelaporan karena harusnya yang bisa di mute dulu yang ini yang lupa unmute. Karena pelaporan itu kan harus dilakukan di November ini ya, November ini tahun 2020 untuk pengajuan PKM yang tahun 2019 ya. Jadi memang ada perubahan antara proposal yang bersifat offline dengan pelaporan yang bersifat online. Nah, bagaimana dengan, mohon bisa di-mute dulu. Hostnya siapa ya hostnya? Mas Reja ya? Reja ya? Oke, terima kasih Pak Reja. Oke, baik. Bagaimana kalau nanti teman-teman mahasiswa Stikes Jakarta mau ikut ajang bergengsi PKM? Nah, ini dari awal, dari bulan November ini ya, langsung proposalnya berbentuk online dan kegiatan-kegiatan yang dirancang dengan kreatif itu berbentuk online semua. Jadi misalnya nanti ada PKMP atau Program Kreativitas Mahasiswa Jenis Penelitian. Nah, ini ketika Anda membuat proposal ide-ide penelitian dilakukan offline, ini langsung ditolak gitu ya, karena sistemnya sudah sistem online. Jadi silakan Anda membuat ide-ide penelitian bersifat online ya. Rata-rata memang literatur review yang dipakai ya ketika mengikuti PKMP ya. Lalu kemudian transformasi dari Dikti ke Kemendikbud. Nah, ini ada perubahan besar ya, bahwa sekarang kan prinsipnya kampus merdeka, mahasiswa merdeka. Wah, mahasiswa boleh mengapresiasikan hal-hal kreativitas yang positif, jangan yang negatif ya. Lalu kemudian durasi biasanya PKM ini akan digodok ya, akan diberikan waktu penggodokan 3 sampai 4 bulan ya, ketika sebelum masa COVID-19. Namun sekarang hanya diberikan durasi 2 bulan ya. Karena memang melihat metode yang digunakan secara online ya, jadi diberikannya pun secara singkat. Nah, ini beberapa mekanisme yang berubah ya dari tahun karakteristik PKM 5 bidang pada tahun 2020, kendalanya di era pandemik, lalu transformasinya seperti apa ya. Di tahun 2020 kemarin itu ya mekanisme pelaksanaan secara offline. Ini kita samakan persepsi dulu. Ketika saya menyebutkan PKM 5 bidang 2020 itu berarti pada saat mahasiswa upload di akhir tahun 2019 ya. Jadi yang tadi saya bilang yang masih menggunakan proposal offline. Nah, sekarang ketika Anda ingin bergabung dengan PKM, maka dikatakan Anda masuk PKM dengan tahun anggaran 2021 ya. Jadi submit proposalnya di akhir Desember, lalu kemudian penggodokan dari Kemendikbud itu di awal tahun 2021 ya, biasanya keputusannya di bulan Maret atau April, lalu kemudian pelaksanaannya setelah itu dan pelaporan akhir di bulan November 2021 ya. Jadi sekarang kita ini pakainya yang 2021 ya. Nah, transformasi digitalnya adalah pelaksanaan kegiatan PKM 5 bidang dilakukan secara daring semuanya, baik pada saat nanti Anda presentasi ya. Bentuknya seperti apa sih Bu? Kok ada presentasi segala? Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Lalu pada saat tahun 2020 ya, output kegiatannya berbentuk fisik ya. Nah, kendalanya karena fisik nggak bisa kita lakukan ya, karena ada harus physical distancing, maka transformasi untuk tahun 2021 ya, output kegiatan diubah menjadi produk digital ya. Masya Allah, kalau saya lihat produk BEM secara digital sudah bagus ya, produk BEM Stikes Jakarta.
terutama mungkin teman-teman semuanya belum tahu ya, tapi mahasiswa baru sudah lihat ya hasil dari produk digital pada saat eh, tur kampus ya untuk kegiatan PPSM tahun 2020-2021. Nah, kurang lebih bentuknya seperti itu ya. Jadi tidak lagi bentuk fisik yang diharapkan dari PKM 5 bidang ini, tapi bentuknya sudah digital ya. Lalu anggaran yang digunakan habis atau dialokasikan untuk kegiatan fisik ya, karena kegiatan fisik tidak ada, maka anggaran yang digunakan pada PKM 2021 adalah untuk aktivitas digital atau daring ya. Jadi termasuk dengan pembelian paket, nah itu masuk ke dalam anggaran transformasi digital ya. Karena kan pada saat sebelum COVID nggak pakai paket, is okay ya. Kita melakukan kegiatan datang ya. Kalau ini sekarang semuanya harus pakai paket internet misalnya. Bu, saya pakai dana sekian untuk paket internet. So, dianggarkan di kegiatan ini pada saat Anda membuat proposal. Oke, ini ada beberapa pedoman tahun 2018, lalu kemudian pedoman tahun 2019. Nah, 2020 seperti apa? Ini ada pedomannya di bawah ya. Oke, sebelum ke sana saya akan menjelaskan sekilas ya. Itu rata-rata perubahan yang terjadi di PKM atau program kreativitas mahasiswa. Ini kita harus bedakan nih dengan pengabdian kepada masyarakat ya, karena kampus-kampus kesehatan itu sangat erat kaitannya dengan pengabdian kepada masyarakat. Namun yang dimaksud dengan Kemendikbud di PKM untuk mahasiswa ini adalah program kreativitas mahasiswa. Di dalamnya pun ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini ada jenis-jenisnya ya. Ada PKMP, ya, PKMK, PKMM, PKMT, dan PKMKC. PKMP ini adalah program kreativitas mahasiswa di bidang penelitian. Jadi teman-teman yang berminat untuk melakukan penelitian ya, yang bersifat online, yang bersifat daring, ini bisa mengajukan di ranah PKMP ya. Jadi bentuknya seperti apa sih? Kalau secara daring bentuknya seperti literatur review yang seperti teman-teman mahasiswa tingkat akhir yang lakukan ya, rata-rata literatur review. Lalu kemudian PKMK, program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan. Nah, di masa COVID ini ya, apa sih kreativitas mahasiswa yang bisa meningkatkan di bidang kewirausahaan ya. Nah, sekarang kan sebenarnya kreativitas yang saya lihat ya, tapi mungkin kacamata mahasiswa lebih kreatif lagi. Yang saya lihat adalah sekarang program kreativitas orang yang membutuhkan dana ya, jadinya mereka berjualan secara online nih gitu. Nah, apakah mungkin mahasiswa ini bisa memfasilitasi bagaimana berjualan offline yang efektif gitu ya. Nah, all shop sendiri kalau Anda perhatikan sekarang booming sekali ya. Bahkan ada aplikasi-aplikasi baru yang bisa dimanfaatkan oleh penjual online ya, seperti toko atau yang lainnya ya. Kalau yang lama sih banyak ya, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada. Nah, itu yang sudah ada, yang sudah eksis. Nah, sekarang dari segi kreativitas mahasiswa apa sih yang perlu lagi gitu ya. Belajar dari analisa mahasiswa ketika penjual dan pembeli itu melakukan transaksi namun ada kesulitan-kesulitan. Nah, ini kita bisa analisa kesulitannya apa, lalu kita bisa carikan solusi ya. Kurang lebih seperti itu gambaran PKMK, lalu PKMM ya, program kreativitas mahasiswa kepada masyarakat. Nah, ini kegiatannya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Yang dilakukan oleh BEM tahun kemarin ya, yang di desa ya, itu bisa masuk PKMM ya, hanya saja nanti diramu lebih cantik di proposalnya ya. Untuk kegiatan fisiknya sudah bagus ya, hanya penulisan proposalnya
harus sesuai dengan kaidah dan dipercantik lagi. Karena apa? Karena ketika ide Anda kreatif, ya, ide teman-teman mahasiswa kreatif, namun tidak mengikuti kaidah 100% apa yang diminta oleh Kemendikbud, maka itu akan ditolak. Ya. Alangkah sayang sekali ya. Kalau saya lihat tahun kemarin memang idenya kreatif banyak, hanya saja mungkin naro apa namanya singkatan aja. Nah itu kan udah nggak boleh tuh pakai singkatan. Ini pakai singkatan aja, itu udah ditolak. Misalkan nama PKMM itu kan harus ada mitra, mitranya bentuknya non-profit. Mitra non-profit itu seperti apa sih? Misalnya kayak Karang Taruna ya. Ketika Karang Taruna itu penulisannya disingkat tanpa dijelaskan kepanjangannya apa, nih itu sudah menjadi pelanggaran bagi asesor PKM gitu. Wah ini pelanggaran nih ya, singkatan-singkatan aja kita nggak dikasih tahu. Nah, itu udah nggak lolos ya. Jadi hal sepele yang kita positive thinking ya, hal sepele tapi membuat kita disiplin gitu. Oh ini ternyata nggak boleh nih. Jadi sekali lagi sekreatif apapun, tapi kalau kita tidak mengikuti kaidah-kaidah pada pedoman PKM itu akan di-delete ya. Lalu ada PKMT ya, terapan. Nah ini karena terapan bentuknya sih mirip dengan pengabdian kepada masyarakat atau PKMM. Nah, hanya saja kalau terapan kita menggait mitra yang sifatnya profit, misalnya PT, ya. Misalnya ada sebuah PT yang memproduksi pengukur suhu, ya, pengukur suhu yang tidak yang dalam jarak berapa meter sudah keukur tuh suhunya. Nah itu kita bisa masukkan ke dalam PKMT, ya. Jadi mitranya itu adalah bersifat profit, ya. Lalu ada PKMKC ya, karya cipta. Ya, ini menghasilkan sesuatu yang kreatif. Misalnya kalau tahun kemarin sih saya lihat memang ada teman-teman yang kreatif ya. Tadi mungkin terkendala di penulisan proposalnya ya. Tahun kemarin teman-teman dari Stikes Mahasiswa itu mengajukan bando pengecek kejujuran. Wah, keren ya. Jadi di bando itu hampir sama sistemnya kayak kepolisian mengecek kejujuran ya. Jadi ada apa namanya pengukur nadi ya, kalau nggak salah ya, kalau nggak saya ingat pengukur nadi, pengukur tensi. Jadi ketika itu tidak seimbang ya, tensinya naik, nadinya naik, RR-nya naik, berarti kan bohong tuh. Nah itu bisa kedetek ya. Jadi produk-produk PKMKC seperti itu contohnya. Ya, saya yakin teman-teman mahasiswa di sini kreatif, hanya saja pada saat penulisan itu harus lebih konsentrasi. Mengingat saat ini waktunya yang diberikan hanya 2 bulan ya. Kemungkinan besar akan dibuka di awal Desember dan ditutup di akhir Desember untuk pengajuan ya. Namun kita lihat lagi apakah ada kelonggaran waktu dari Kemendikbud ya. Oke, mengapa sih harus ikut PKM ya? Nah ini PKMP, terutama PKMP ini menjadi ajang latihan teman-teman mahasiswa dalam melakukan penelitian sebagai syarat kelulusan. Ya, teman-teman tahu bahwa di masa akhir semester nanti Anda akan diwajibkan mengikuti kegiatan penelitian. Nah, ketika Anda sudah pernah punya pengalaman PKMP, ya, orang dari Dikti aja sudah lolos gitu ya, dari asesor-asesor yang tingkat nasional sudah lolos, jadi ada kemungkinan nanti pada saat Anda melakukan penelitian di tingkat Stikes Jakarta, insya Allah tingkat kelulusannya akan tinggi. Ya. Lalu memberikan efek kedekatan dengan dosen pendamping atau dosping ya. Teman-teman mahasiswa juga dapat berpikir secara sistematis, teman-teman mahasiswa juga memiliki kemampuan menulis. Nah ini dia, ada teman-teman mahasiswa yang idenya kreatif namun tidak mampu menjabarkan dalam paper atau dalam bentuk karya tulis. Nah ini juga menjadi kendala. Nah diharapkan teman-teman semua kalau yang punya ide kreatif belajar juga menulis. Ya, sayang ide kreatifnya tidak bisa disalurkan ke orang lain karena kurang kemampuan dalam menulisnya tadi. Ya. Lalu mengasah kreativitas, ya, lalu memiliki komunikasi dan kerjasama tim dengan baik, ya, karena ini PKM ini kerjanya tim, nggak hanya sendiri.
ya. Ketika Anda punya ide, teman Anda punya kemampuan menulis, sok silahkan di-guide untuk menjadi satu tim, ya. Lalu mendapatkan teman baru, mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan dana kegiatan, ya, baik berupa modal usaha, pelaksanaan kegiatan, dan bisa masuk Timnas, insya Allah, ya, pekan imunisasi, pekan ilmiah mahasiswa nasional, ya. Nah, PIMNAS seperti apa sih gambarannya? Ya memang ajang bergengsi sekali, ya, dari universitas-universitas besar ini yang biasanya menjadi ini ya, menjadi the best atau menjadi 10 terbaik, ya. Ya, betapa ramainya, ya. Jadi sekalinya bisa lolos, bisa ketemu dengan teman-teman dari universitas lain, ya. Akan bangga Stikes Jakarta memiliki teman mahasiswa yang kreatif sekali, yang bisa bersaing dengan institusi pendidikan yang lain, ya. Oke, ini relevansi atau hubungan program kreativitas mahasiswa dengan akademik, ya. Bahwa program kreativitas mahasiswa mendukung perguruan tinggi dalam menciptakan atmosfer akademik yang kondusif dan berkesinambungan. Nah, kita tahu sekarang pada masa COVID, ya, coba kalau Anda ke kampus sepi, ya, sepi, tidak ada mahasiswa, nggak rame, ya. Nah, ini secara fisik atmosfernya tenang, ya. Nah, ini yang kita nggak mau, ya. Gimana caranya secara fisik tenang, namun atmosfer secara online ini masih sehat, ya, masih ada persaingan secara sehat, ya. Lalu kemudian proses belajar, proses komunikasi, gitu. Nah, ini diharapkan PKM ini akan maksimal lagi atmosfer akademiknya. Lalu mengasah mahasiswa dalam kemampuan leadership dan soft skill, ya. Nah, ini soft skill ini saya minta teman-teman mahasiswa sudah mulai belajar bagaimana cara membuat video dari aplikasi apapun, karena dari Kemendikbud tidak menentukan jenis aplikasi yang Anda buat pada saat pembuatan video. Yang dibatasi adalah beratnya video, ya. Lalu durasi video itu yang dibatasi. Tapi untuk aplikasinya terserah. Nah, ini kan Anda harus belajar nih, soft skill-nya harus bagus, ya. Lalu relevansi lainnya adalah membiasakan mahasiswa untuk berpikir kritis terhadap permasalahan yang ada di lingkungan. Semua produk PKM harus berdasarkan permasalahan, ya. Bukan berdasarkan saya maunya, gitu ya. Enggak, ya. Ketika permasalahan COVID yang sedang melanda Indonesia, maka Kemendikbud saat ini pun menitik beratkan masalah-masalah COVID. Jadi ketika Anda mau melakukan PKMP, mau literatur review, gitu. Temanya apa, ya? Temanya yang sedang ada di permasalahan saat ini, yaitu COVID, ya. Maka Kemendikbud akan apresiasi sekali ketika Anda ngambil tema tentang COVID. Nah, COVID itu kan ranahnya banyak, dari ranah sudut pandang anak-anak, ya nggak? Sudut pandang dewasa, dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dari segi transportasi, dari segi yang lain. Nah, ini kan kita bisa ambil. Anda ngambil hanya satu aja, ya, itu sudah menjadi poin yang baik dibandingkan Anda ngambil banyak tapi tidak mendalam, gitu ya. Jadi permasalahan harus yang terkini atau here and now, ya. Baik, ini adalah proses bagaimana proposal Anda bisa bersaing dengan teman-teman, baik teman-teman internal dari Stikes Jakarta maupun teman-teman eksternal dari berbagai institusi, ya. Nah, ini penyiapan proposal. Dalam penyiapan proposal harus ada menemukan ide. Yang tadi saya bilang ide itu berasal dari masalah, ya. Jadi bukan ide, bukan maunya saya maunya bahas ini, Bu, enggak gitu. Tapi masalah apa sih yang ditemukan di masyarakat, itu yang akan menjadi cikal bakal ide Anda, ya. Penyelesaiannya seperti apa sih? Nah, itu menjadi ide Anda. Ya, lalu kemudian membentuk tim, ya. Ketika membentuk tim dan sudah punya ide, ya, maka Anda membuat penyusunan proposal. Ya, penyusunan proposal ini hati-hati. Ya, penyusunan proposal ini hati-hati karena ya itu tadi saya bilang salah dikit aja. Ya.
karena ada screening administrasi. Ketika screening administrasi itu tidak sesuai dengan ketentuan pada pedoman, ya itu akan di-delete. Sekreatif apapun ide yang diberikan oleh mahasiswa. Nah, inilah fungsi dari dosping ya, atau dosen pendamping ya. Dosen pendamping, kalau kami dari dosen pendamping yakin teman-teman mahasiswa ini lebih kreatif ya, karena anak muda, jiwa muda biasanya lebih kreatif ya. Namun dosping ini mengingatkan apa sih jalur-jalur atau bagaimana sih proposal yang baik. Nah, itu akan dikonsulkan ke dalam dosping ya. Lalu kemudian akan ada uji kelolosan tahap 1. Uji kelolosan tahap 1 dilakukan internal di institusi masing-masing ya. Jadi kelulusan tahap 1 dilakukan di Stikes Jakarta. Lalu kemudian lolos dari Stikes Jakarta, proposal Anda akan dikirim melalui website Kemendikbud ya, nanti akan diarahkan oleh operator kami, Pak Reja ya. Nah, ini mahasiswa akan diberikan username dan password untuk mengupload masing-masing proposal yang sudah lolos tahap 1 tadi ya. Ketika sudah diupload beserta dengan syarat-syaratnya, surat kelolosan ya, surat pernyataan kelolosan dari dosping, lalu kemudian proposal, lalu kemudian kalau memang PKMKC ada videonya silahkan diupload videonya ya. Nah, itu nanti akan digodok lagi oleh Kemendikbud, diuji lagi tahap 2, lolos atau tidak begitu. Nah, tahap 2 ini yang tadi saya bilang, kalau ada salah dikit aja langsung di reject. Bu, boleh nggak Bu, ketika di reject kita mengupload lagi? Nggak bisa. Ya. Karena kalau kita lihat yang masuk ribuan, yang diterima hanya ratusan ribu proposal. Tapi dari seluruh Indonesia yang masuk ribuan ya. Jadi sekalinya kita masuk untuk tahap 2, ya sudah ya. Harus yang terbaik ya. Nah, kalau sudah ACC, maka kegiatan mulai dilakukan, lalu kemudian MONEF oleh Dikti akan dilakukan. MONEF itu apa sih? Monitoring dan evaluasi. Sejauh mana kegiatan, jadi berbeda dengan kegiatan seminar ya, misalnya seminar yang mahasiswa lakukan, di awal dibuat proposal, lalu di akhir buat laporan. Nah, ini MONEF di tengah-tengah ada ya, Nak. Jadi namanya pelaporan perkembangan. Jadi ketika Anda merencanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat selama 3 bulan ya, maka bulan kedua Anda harus melaporkan perkembangannya seperti apa. Baik melaporkan kegiatan maupun pelaporan pengeluaran atau keuangan. Ya, jadi di situ proses MONEF-nya. Ketika MONEF dinilai sudah relevan ya, maka kegiatan dilanjutkan dan teman-teman mahasiswa melakukan pembuatan laporan akhir ya, seperti itu. Nah, ketika pembuatan laporan akhir kan harus ada luaran ya, harus ada produk. Itu yang akan ditanyakan sama Kemendikbud, nih saya sudah mendanai, produknya mana ya. Maka produk ini harus dipresentasikan ya. Bisa dalam bentuk poster ya, ketika lolos, presentasinya bagus, posternya bagus, maka bisa lolos ke ajang Timnas yang tadi ya, pekan apa tadi, kreativitas nasional ya. Nah ini institusi-institusi yang masuk ke dalam Timnas ya. Ada Gajah Mada ya, ITB, Universitas Diponegoro. Kalau kita lihat sih memang mereka tingkat universitas atau tingkat institusi ya, jadi memang mahasiswanya besar. Nah, ini ketentuan atau skema yang harus kita perhatikan ya. Perhatikan baik-baik ketika Anda memilih atau punya ide kreatif terkait PKMP ya, maka yang harus Anda cari adalah satu tim dengan 3 anggota. Lalu kemudian pendidikannya boleh diploma, boleh S1. Kriteria keilmuannya sesuai dengan bidang ilmu ya. Lintas bidang boleh aja sih ya, dianjurkan. Jadi misalnya begini, 3 mahasiswa ini dari prodi S1
keperawatan, lalu kemudian dari prodi K3 dan dari prodi MIK. Boleh nggak Bu? Boleh. Ya. Itu yang disebut dengan lintas bidang. Ya. Atau dari prodi S1 keperawatan dan prodi nurse, boleh nggak Bu? Boleh. Ya. Nah, ini untuk pendanaan, ya, Anda harus membuat rancangan anggaran ya dengan pendanaan 5 sampai 12,5 juta untuk satu kegiatan PKMP ya. Nah, untuk luaran ya, luaran yang diwajibkan oleh Kemendikbud adalah laporan kemajuan di tengah proses tadi, lalu kemudian laporan akhir di akhir kegiatan, artikel ilmiah ya. Jadi setelah ada laporan akhir Anda buat artikel ilmiah dan atau produk program kalau memang PKM KC ya. Nah, kalau nggak PKM KC apa bentuknya Bu? Bisa pakai poster yang Anda publikasikan nantinya ya. Nah, ini untuk PKMK. PKMK kewirausahaan ya. Jumlah anggotanya 3 sampai 5 orang ya untuk pendidikannya, pendidikan mahasiswa boleh ngambil dari prodi diploma atau S1 ya. Untuk kriteria keilmuan tidak terikat bidang keilmuan. Ya, jadi misalnya orang kesehatan mau pakai PKMK kewirausahaan kan kewirausahaan biasanya diklaim sama orang ekonomi ya. Ternyata bidang kesehatan pun boleh melakukan PKMK begitu ya. Yang tadi pokoknya prinsipnya sesuai dengan masalah. Masalah apa, ide penyelesaiannya apa, lalu kemudian masuknya kemana, PKMP, PKMK, PKMM, T atau KC. Ya. Oke, untuk biayanya sama 5 sampai 12,5 juta. Bu, saya butuh 15 juta. Ayo, nggak bisa. Ya. Udah langsung di-delete nanti ya. Udah langsung di-delete. Orang cuma anggarannya 5 sampai 12,5 juta gitu. Jadi ketika pokoknya Anda harus ikut skema, harus ikut ketentuan ya. Lalu PKMM ya. Pengabdian kepada masyarakat ya, tidak terkait bidang ilmu karena dimungkinkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bisa lintas bidang. Ya, bisa dari bidang kesehatan, bisa dari bidang teknik, bersatu menjadi satu tim dan bisa membuat desa itu menjadi bersih. Misalnya bagaimana pengetahuan MCK, nah itu dihandle sama orang bidang kesehatan. Bagaimana cara membangun MCK? Itu kan dibangun oleh teman-teman mahasiswa di bidang teknik. Nah, itu bisa terjadi ya. Jadi tidak terkait dengan bidang keilmuan ya. Nah, ini orangnya untuk PKMM agak banyak ya, 4 sampai 6 orang. Ya, lalu kemudian tingkat pendidikannya diploma dan S1. Lalu PKMT atau terapan ya merupakan solusi iptek ya bagi mitra yang bersifat profit. Kalau yang tadi PKMM kan bersifat non profit ya. Kalau PKMT bersifat profit ya. Nah, ini sesuai dengan sesuai dengan bidang keilmuan, lintas bidang dianjurkan sesuai dengan mitra profitnya tadi ya. Biasanya kalau bidang kesehatan mitra profitnya alat-alat kesehatan ya. Apakah ada apa ya namanya ya, alat pengukur virus corona tanpa di swab misalnya ya, misalnya itu ada, itu bisa dijadikan PKMT dan harus orang kesehatan gitu ya. Oke, nih 4 sampai 6 orang, lalu PKMKC karya cipta ya berupa hasil konstruksi karsa yang difungsionalkan. Nah, ini dalam bentuk perencanaan juga bisa ya. Ini sesuai dengan bidang keilmuan, lintas bidang dianjurkan 3 orang, biayanya sekian ya. Lalu PKMAI ya. Jadi di PKM kan ada 5 bidang plus AI, GT dan GFK ya. Jadi total nanti ada 8. Jadi Kemendikbud mengeluarkan 9 panduan. Panduan pertama panduan umum, panduan yang kedua tentang PKMP, panduan ketiga PKMK dan selanjutnya sampai yang ke-8. Jadi akan ada 9 buku panduannya. Lalu PKMAI, nah ini artikel ilmiah. Tadi saya sudah jelaskan di awal ketika penulisan artikel ilmiah ini kan kita hanya memaparkan ya, memaparkan apa yang sudah dikerjakan orang, ya itu bisa Anda ambil. Jadi Anda
berkreasi atau berkreativitas dalam metode penulisan. Begitu. Jadi berbeda dengan PKMP, ketika PKMP itu penelitian kita melakukan penelitian, ya kalau PKMAI artikel ilmiah kita melakukan penulisan, ya baik itu bukan yang melakukan bukan kita, tapi kita bisa melakukan penulisan artikel ilmiah. Ya. PKMGT gagasan teori ya, karya tulis membuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. Gagasan tulis ini kan berupa gagasan, ya, berupa apa ya, konsep yang Anda mau rencanakan, tapi Anda udah melakukan belum, ya, baru berupa ide. Jadi berupa ide pun bisa dibuat dalam bentuk proposal dan masuk ke dalam klaster PKM GT, gagasan tertulis, ya. PKM GFK. Nah, ini harus sesuai dengan isu SDGs dan isu nasional, ya. Diperkenankan berbeda bidang, lintas ilmu dianjurkan untuk pembiayaan sampai 4 juta, ya. Nah, ini yang laku yang laku, ya. Yang paling sering diminati oleh teman-teman mahasiswa adalah PKMP, K, M, KC, dan AI. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan ketika Anda berminat, misalkan, saya punya gagasan nih, bagus nih, Anda pakai PKMGT, silahkan. Ya. Tapi rata-rata teman-teman kalau dari pengalaman tahun kemarin itu yang diambil. Ya. Oke, ini bentuk evaluasi. Ya, ini tadi yang internal, ya, yang dilakukan di dalam Stikes Jakarta, lalu kemudian tahap selanjutnya dilakukan oleh Kemendikbud, ya, dilakukan oleh 1 reviewer, untuk yang tahap selanjutnya dilakukan oleh 2 reviewer. Jadi makanya harus oke banget, ya, harus bolak-balik dibaca. Nah, ini mengapa proposal ditolak, ya? Kami Dosping Stikes Jakarta juga sedang belajar mengevaluasi mengapa proposal itu kok rata-rata ditolak walaupun idenya bagus. Ternyata banyak dari teman-teman, ya, salah format atau salah administrasi, ya, tidak sesuai dengan panduan, ya. Ada juga topik yang berulang atau sering digunakan atau topik sudah sangat umum, ya. Nah, dalam mengecek topik kita bisa cek di googling, ya, di google.com, ya, dengan cara googling. Jadi kalau memang topiknya sudah berulang, kita cari topik yang lain, ya. Kreativitas terlalu kecil atau terlalu besar, ya, jadi tidak spesifik. Kalau terlalu besar, ya, program tidak sesuai. Ya, misalnya teman-teman punya ide penelitian tapi masuknya di PKMK atau PKMM atau PKMT atau PKMKC. Nah, ini kan salah. Harusnya kalau aktivitas penelitian harusnya masuknya ke PKMP, ya. Lalu teman-teman melakukan kegiatan yang tidak ada mitranya tapi masuknya ke PKMT dan PKMM. Nah, ini udah salah, ya. PKMT itu harus ada mitra, PKMM juga harus ada mitra. Hanya bedanya kalau PKMT mitranya bersifat profit dan PKMM mitranya bersifat non-profit, ya. Dan lain sebagainya, ya. Waktunya udah lama banget nih, ya. Oke, ini format administrasi, ya. Nanti Anda bisa temukan ini di panduan, ya. Saya masukkan ke slide hanya untuk menitik beratkan saja karena format administrasi yang selama ini kita kesampingkan ternyata itulah yang membuat kita terjatuh, ya. Jadi bukan batu besar yang membuat kita terjatuh, tapi kerikil-kerikil yang membuat kita terjatuh, ya. Jadi mohon perhatian sekali, ya, terhadap format atau syarat-syarat administrasi. Oke, ini luaran yang tadi saya sudah sampaikan, ya. Nah, ini format penilaian video pelaksanaan. Nah, sekarang kan pada saat pelaporan kemajuan, ya, di akhir proses tadi kan kita tidak datang untuk presentasi, ya, tapi kita membuat video. Maka ini adalah formulir penilaian. Nah, ini Anda harus paham juga. Ini sudah ada di panduan, ya. Saya hanya ngambil saja untuk kita bahas bersama bahwa poin-poin
Yang dinilai adalah kemutahiran isi video, ya, efektivitas setting cerita, efektivitas pesan yang disampaikan, kelengkapan informasi pendukung, ya, serta kualitas gambar dan suara. Ya, lumayan nih kualitas gambar dan suara 15%, makanya harus yang oke ya. Jadi selain nanti lolos dari PKM, selain jadi mahasiswa keperawatan yang oke dan kreatif juga ini ya, juga jadi apa? Perekam video yang bagus ya. Amin. Oke, ini apa namanya penjelasan PKMP ya. Bahwa namanya juga penelitian ya, bentuknya ada yang deskriptif, ada yang eksperimental ya. Namun saat ini yang dianjurkan adalah literatur review yang bersifat deskriptif ya. Karena dari Kemendikbud sendiri menitik beratkan kasus-kasus pada COVID ya. Jadi tidak dianjurkan untuk mahasiswa datang melakukan penelitian ke rumah sakit atau ke lab. Misalnya punya teman di bidang laboratorium, lalu Anda jadi satu tim dengan teman itu, boleh saja ya, boleh kayak gitu, boleh saja ya. Nah, tapi tetap penelitiannya harus bersifat online, tidak datang di laboratorium untuk melakukan penelitian ya. Oke, klasifikasi riset ada riset pengembangan, ada riset penelitian dan pengembangan, riset verifikatif, eksploratif ya, riset pemasaran, riset operasi ya, riset pasar. Nah, ini PKMP ya. Fokus pada penelitian terapan. Ini ini kan ada di panduan ya nak ya. Saya skip karena waktunya memang terbatas. Oke, nah ini kayak gini-gini nih harus ini nak, harus sesuai. Bu, saya ada anggaran biaya. Yang kelima saya mau ada apa ya namanya ya, konsumsi misalnya. Boleh nggak Bu? Nggak boleh. Ya. Pokoknya harus 4 ini item. 4 item aja ini. Walaupun Anda butuh konsumsi berarti masuk ke perjalanan ya, transportasi dan konsumsi gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang ada di panduan. Oke. Ini ada di format, ini contoh judul PKMP ya. Efektivitas ekstrak ageratum ya. Ini yang masa-masa offline ya. Nah, efektivitas ekstrak ageratum conizoides ya sebagai perusak peptid, ini kan orang lab ya. Lalu aplikasi ekstrak jamur tiram. Ya, ini penelitian P. Nah, ini contoh artikel yang kita bisa cari, yang kita bisa ambil di masa pandemi COVID ini. Ya, ini yang dianjurkan oleh Kemendikbud untuk program kreativitas tahun 2021 ya. Contohnya analysis of emulsifier input using chromatotechnique atau severe acute. Nah, ini dia SARS nih. SARS-CoV-2 ya, an overview of viral structure and host response. Nah, ini kan dari penelitian orang. Ketika kita merangkai melakukan penelitian literatur review, kita ambil, boleh nggak Bu? Boleh. Ya, tapi jangan ngambil satu doang ya, ngambil yang lainnya dengan tema yang sama gitu ya. Ini hanya satu ya, ini hanya satu judul. Nanti Anda cari lagi penelitian yang lain ya. Dengan judul yang mirip-mirip dengan tema yang sama. Nah, ini kewirausahaan yang tadi kita sudah bahas ini. Tahun kemarin ke Jakarta banyak banget nih yang ngusulin kewirausahaan ya. Mungkin karena kewirausahaan adalah salah satu misi ya, misi dari Sika Jakarta ya, punya bidang kewirausahaan gitu ya. Jadinya banyak yang ide-ide kreatif dari teman-teman mahasiswa yang masuk ke kewirausahaan. Nah, balik lagi pokoknya semuanya termasuk kewirausahaan adalah berdasarkan dari masalah yang ada di masyarakat. Ketika Anda memilih topik kewirausahaan tapi tidak berdasarkan masalah yang ada di masyarakat, itu akan melemahkan poin-poin proposal Anda ya. Jadi baiknya Anda temukan dulu masalah, lalu Anda punya ide bagaimana penyelesaian masalahnya, nah itu baru
kreativitas kami. Oke, komoditas PKMK ya, kewirausahaan bisa barang baru, bisa barang modif, bisa layanan, bisa tarian, animasi atau novel. Sistematikanya nanti ada di proposal. Oke, ini contoh judul PKMK ya. Wasabi, metode pembelajaran praktis, inovatif, fleksibel, berbasis teknologi informasi komunikasi. Nata peka, nata de anona pembunuh sel kanker. Tual toel, smart towel for smart people. Nah ini jadi apa ya, judulnya itu ya lebih kreatif lah ya. Anda paham ya kalau judul yang bikin orang penasaran apa sih ini? Nah gitu. Yang dikatakan bisa menarik perhatian orang. Kok gini? Apa sih ini? Ya. Saya yakin mahasiswa lebih oke lah ya, lebih kreatif. Nah PKMT terapan ya, mitranya adalah mitra profit. Contoh judul PKMT ya, SWARE, Super Economic Water Purifying System, sebagai penyedia kebutuhan air bersih bagi pedagang kaki lima. Nah, SWARE ini dia sudah kerjasama atau bermitra dengan mitra profit ya, purifying system. Kita nggak tahu nih apakah jenis purifying yang sudah dijual di pasar bebas ataukah yang baru diproduksi oleh sebuah PT yang belum besar, kita nggak tahu ya. Tapi ini dia sudah kerjasama dengan mitra profit ya. Rencana bangun mesin pencetak Mides. Mides. Mides ini terkenal banget nih di Jogja nih ya. Mides terkenal banget di Jogja karena sudah bekerja sama dengan mitra profit Midesnya, maka si mahasiswa ya punya ide, selama ini Mides bikinnya pakai apa, manual, ide deh coba kita rancang bangun mesin pencetak minyak deh gitu. Nah ini sudah menjadi sebuah proposal yang layak untuk diajukan ke PKM ya. Atau Spider, sensor ping rendemen menter ya, solusi praktis mengukur nilai rendemen tebu gula meningkatkan integritas petani tebu. Nah ini kan sudah ada mitranya juga ya. Oke, PKMM ya, bedanya dengan PKMT. PKMT itu menggait mitra profit, tapi PKMM adalah menggait atau bekerja sama dengan mitra non profit ya. Oke, contohnya nih, Duo Serigala, Arduino Best Safety Information Guidance for Climbers. Jadi yang dia guide itu bukan profit, bukan orang-orang yang profit, tapi orang-orang yang non profit. Seperti apa sih orang-orang non profit itu atau kelompok yang non profit? PKK, ya, PKK itu non profit. Karang Taruna, yaitu non profit, ya. Dan banyak instansi-instansi lain yang bersifat non profit atau sosial, ya. PKMAI, ya, artikel ilmiah. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Lalu kemudian PKMGT, gagasan tertulis, yang tadi baru berupa gagasan pun sudah bisa menjadi produksi proposal ya. Oke, terima kasih. Ini di akhir saya cantumkan YouTube sosialisasi PKM dari Kemendikbud, silakan Anda akses. Lalu materi-materi dapat di-download di sini serta pedoman PKM 2020 ya. Nah, ini pedoman PKM untuk saat ini masih layak untuk diikuti yang tahun 2020 ya. Namun Dikti menyatakan akan ada perubahan sedikit yang akan nanti diinformasikan lebih lanjut ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada dosping yang join, Bu Teti, Bu Murti, atau Ya, Bu Neda, saya. bisa menambahkan? Dan Ya. Bu Dira ya? Alhamdulillah kami berlima ya, teman-teman mahasiswa. Saya informasikan kami berlima sudah mendapatkan sosialisasi dari Kemendikbud. Silakan Bu, kalau menambahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi, mungkin tadi untuk yang kewirausahaan ya,
Ya. Untuk yang kewirausahaan itu syaratnya itu tidak boleh bisnis yang sudah ada dijalankan oleh masyarakat, karena itu akan mematikan ekonomi, sehingga memang diharapkan betul-betul kreatif yang memang belum ada gitu. Kalau mau kewirausahaan, itu aja tambahan saya. Tapi mungkin perlu juga diidentifikasi kira-kira siapa yang minat untuk melakukan mengajukan proposal PKM ini, sehingga kami sebagai pembimbing itu akan membimbing untuk kelanjutan untuk diantarkan ke kompetisi hibah dikti tersebut. Itu saja. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Murti. Betul ya, alhamdulillah nih diingatkan Bu Murti. Jadi kalau sudah ada, itu kemungkinan besar akan di-delete sama Kemendikbud ya. Maka dari itu sebelum kita ketika Anda dapat masalah lalu kemudian punya ide ini udah ada belum sih gitu. Nah, Anda googling deh tuh. Ide ini udah ada belum sih? Oh, ternyata udah ada. Ya, udah ada. So, atau cari ide yang lain ya. Tidak hanya di PKMK ya, ketika Anda menemukan masalah untuk PKMT atau PKMM ya, ketika orang lain sudah sudah ada konsepnya, sudah ada, oh saya mau bikin gini Bu, sok lihat di googling udah ada belum, ternyata udah ada. Nah itu kemungkinan besar akan ditolak terkait idenya yang sudah dipakai gitu ya. Jadi banyak alasan mereka untuk nolak ya. Bisa karena administrasi, bisa karena ide yang sudah dipakai gitu ya. Terima kasih Bu Murti. Mungkin ada tambahan lagi dari Dosping yang lain? Oke, Bu Murti, mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab ya, Bu Murti ya. Iya, silakan. Saya kembalikan ke moderator untuk dilanjutkan ke sesi selanjutnya. Silakan Siti Nurmana. Iya, baik. Terima kasih pada Ibu Dwi atas penyampaiannya dan kepada Ibu Murti atas tambahan penyampaiannya. Selanjutnya, sesi tanya jawab kepada teman-teman mahasiswa STIKJA. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Silakan di-unmute atau bisa ditulis di room chat. Silakan. Untuk informasi ya, teman-teman yang mendapatkan beasiswa ya, wajib untuk mengikuti kegiatan PKM ini ya, apapun jenisnya ya, karena dari beasiswa yang diberikan Dikti diharapkan mahasiswa itu bisa memberikan sumbangsi nih ke Kemendikbud seperti itu. Nah, ini peraturan ini juga sudah berjalan dari tahun kemarin bahwa teman-teman mahasiswa yang dapat beasiswa wajib ikut dalam kegiatan ini ya. Bu, saya nggak dapat beasiswa, Bu, boleh ikut nggak, Bu? Boleh sekali ya. Seperti itu. Nah, untuk dosen pendampingnya ya silakan dipilih aja ya Bu Murti ya. Iya, silakan. Ada saya, ada Bu Murti ya, lalu kemudian Bu Nedra, Bu Teti, dan Bu Diran. Ya, jadi silakan dipilih sekiranya bisa membantu dalam screening proposal ya. Atau Bu Dwi, karena ini kan paling lambatnya tanggal 25 November itu harus sudah terbentuk proposal ya. Mungkin bisa diidentifikasi di sini siapa yang minat, kemudian bisa kelompok atau individu ya, Bu Dwi ya. Jadi bisa mengajukan sekarang sehingga kami bisa langsung bimbing gitu untuk dibagikan siapa pembimbingnya gitu sesuai dengan pembimbing. Karena mepet banget, ini sudah tanggal 19 ya. Tanggal 25 itu tinggal minggu depan. Hari Rabu ya. Berarti kalau sekarang sudah teridentifikasi, setelah ini mungkin bisa japrian gitu dengan pembimbing. Iya, betul ya. Silakan kalau teman-teman mahasiswa kan ada yang dapat beasiswa ya. Dia bisa komen di chatroom yang dapat beasiswa. Jangan-jangan yang dapat beasiswa nggak join nih di sini ya. Oke, yang berminat silakan chat di chatroom karena ini kan
ini kan tidak individu ya, Bu Murti ya, ini kan per grup. Jadi per grup Iya. minimal 3, boleh Anda, udahlah yang penting daftar dulu, nanti sama siapa juga bisa, itu bisa. Ya. Saya rasa nih teman-teman mahasiswa inilah punya ide yang kreatif dalam mengantisipasi masa COVID nih ya. Misalkan apakah metode pembelajaran ya, apakah penanganan kegiatan alternatif bagi anak-anak yang bosan dalam PSBB ya, sebenarnya kan bisa ya. Itu ranah kita loh itu ya. Dan saya yakin teman-teman mahasiswa ada ide ya. Silakan yang mau bertanya. Bu, saya mau tanya. Ya. Nanti untuk yang misalnya ada yang mau daftar, itu namanya langsung disetorkan ke Ibu atau bagaimana, Bu? Bisa langsung ke dosping yang dituju ya. Jadi nanti dosping akan melaporkan ke mana operator untuk dibuatkan akun dan passwordnya begitu di Simbel Mawa. Ya misalnya saya mau sama Bu Dira, boleh langsung lapor ke Bu Dira, nanti Bu Dira lapor ke Pak Reja untuk dibuatkan akun karena semua uploadan melalui akun Simbel Mawa tadi. Seperti itu. Ya baik Bu, untuk timnya itu apakah misalnya, kan kita sekelas nih Bu, misalnya semester 5, itu semester 5 aja atau harus di-mix dari semester 3 dan semester 1-nya Bu? Kalau dari ketentuan tadi nggak ada ketentuan semesternya ya, hanya lintas bidang gitu. Misalnya kalau mau S1 keperawatan dengan nurse boleh gitu, itu aja lintas bidang boleh, apalagi lintas angkatan gitu ya, hanya beda semester, saya rasa itu boleh. Oke baik Bu, terima kasih. Ya sama-sama. Ya untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya. Ya silakan. Ya. Itu tanggal 20 November kan sudah harus mulai ya Bu. Dalam tanggal 20 November itu proposal sudah harus jadi atau belum ya Bu? Terima kasih. Oke, ya baik, terima kasih Aksa, pertanyaannya bagus. 25 November ini kita dosping akan bawa proposal Anda untuk dikonsulkan ya. Kita konsulkan nih gitu. Kita akan bawa proposal Anda ke Kemendikbud, kira-kira kalau kayak gini gimana nih. Jadi belum upload ke Simbel Mawanya gitu. Menurut saya ini sangat membantu banget gitu, membantu dari segi mahasiswa dan dosping juga gitu ya. Jadi mahasiswa nanti kemungkinan lolosnya besar karena sudah direview sama pada saat kegiatan BIMTEK-nya dosping ya. Karena kita sebagai dosen pembimbing juga kan ada bimbingan teknis bagaimana cara men-screening proposal yang baik dari mahasiswa. Nah gitu. Jadi tanggal 25 itu sudah dalam bentuk proposal, ya sudah dalam bentuk proposal, namun belum diupload di Simbel Mawa. Nah proposal itu akan kita bawa untuk dijadikan bahan BIMTEK atau bimbingan teknis bagi dosen pembimbing seperti itu. Jadi pahitnya gini deh, Aksa ya, pokoknya bikin, lalu kemudian bikin yang terbaik menurut Anda, ya, lalu kemudian kita bawa itu untuk di BIMTEK-kan. Nah, nanti masukan-masukan dari BIMTEK apa, nanti kita sampaikan ke Aksa untuk diperbaiki selanjutnya. Nah, kalau kayak gitu kan jadi enak tuh. Ya, Aksa. Lalu kemudian untuk selanjutnya Anda perbaiki sesuai dengan arahan yang tadi dari BIMTEK. Setelah itu baru upload ke Simbel Mawa. Seperti itu. Kebayang ya? Jadi tanggal 25 ini belum final. Ya. Belum final. Jadi misalnya Bu Murti mau ikut BIMTEK. Nah, ini materinya mana gitu. Jadi materinya dari teman-teman mahasiswa yang sudah meramu idenya dalam bentuk proposal. Seperti itu, Aksa. Bu Dwi mungkin bisa di-share tadi materi sosialisasi di chat ya, linknya mungkin ya? Sudah. Oh, udah. Sudah di awal tadi. Oh, sudah. Di chat room. Baik, ada lagi? Ibu, saya mau nanya. Ya, silakan. Ibu, misalnya kalau mahasiswa itu, peserta itu dibolehin nggak sih Bu mengikuti lebih satu tema PKM tersebut itu?
Jadi kita bikin misalnya 2 gitu. Jadi kalau misalnya satu nggak keterima, yang ada satu lagi. Bisa gitu nggak, Bu? Bisa nggak? Betul ya, buat jaga-jaga ya. Ini Bulan ya? Iya, Bu. Oke ya. Satu mahasiswa boleh ikut di 2 PKM, namun yang satu tapi nggak boleh dalam posisi yang sama ya. Jadi nanti yang akan nongol namanya adalah ketua tim. Jadi misalkan Wulan di PKM 1 jadi ketua tim, maka di PKM 2 nggak boleh lagi jadi ketua tim. Harus jadi anggota. Jadi ketua timnya harus beda gitu. Nah, ketua tim inilah yang bidangnya harus mirip sesuai dengan materi atau ide kreatif yang diangkat di PKM. Gitu ya, Wulan ya. Mau ikut berapa? 2, Wulan? Enggak, Bu. Ini nanya doang. Iya, harus ikut ya, Wulan ya. Insya Allah, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Nah, nanti kan dalam video kan kalau mau suaranya bagus dan videonya bagus kan biasanya membutuhkan durasi atau memuat ukuran yang besar ya, Bu. Kalau misalkan kita kompres dalam chip, apakah boleh atau enggak ya, Bu? Dia nggak mau bentuk kompres. Ya, jadi bentuknya video. Video apa sih video? Bentuknya video. Ya, jadi dibebaskan aplikasi mau pakai apa, karena ada beberapa aplikasi yang luarannya ukurannya kecil gitu ya. Ada beberapa aplikasi yang luarannya ukurannya besar. Nah, pinter-pinter mahasiswa pakai aplikasi yang luarannya kecil gitu. Resolusinya sedang tapi kelihatan bagus, nggak putus-putus, gambarnya nggak pecah gitu. Yang dibatasin adalah besaran video sama durasinya. Ya, besaran video sama durasi. Untuk jenis aplikasinya terserah, dibebaskan. Yang mahasiswa BEM kemarin bikin di mana? Yang tur kampus? Di aplikasi apa? Filmorago kalau tidak salah, Bu. Apa? Filmora ya? Lupa. Filmorago kalau nggak salah, Bu. Atau Filmora gitu, lupa. Iya, lupa, Bu. Mahasiswa yang tahu, saya malah nggak tahu. Lebih kreatif ya mahasiswa. Nah, itu boleh dicontoh ya. Punyanya BEM boleh dicontoh, silahkan ya. Saya juga ada beberapa tugas yang melampirkan video ya. Jadi tugas misalnya tentang mengurangi nyeri, tapi divideokan. Nah, itu kan buat pengalaman Anda nih bikin video, oh kayak gini bikin video, dikasih aplikasi ini biar cakep, dikasih ini biar ada hidup gitu. Nah, itu kan bisa bahan pembelajaran. Silahkan, ada lagi? Bu Murti ada tambahan lagi? Kalau tidak ada mungkin kita bisa tutup karena ada materi selanjutnya ya, PBM jam 13 ya. Saya mau tanya aja, kalau yang BEM udah punya program kerja ya? BEM sudah ya. Bu. Oh sudah ya. Maksud saya kalau misalnya untuk yang akan datang, saya mau konfirmasi aja selama ini untuk membuat program kerjanya biasanya raker gitu ya? Iya, Bu. Raker. Saya kalau misalnya berkenan, itu sebetulnya saya udah bilang sama Bu Dwi juga ya, untuk sebelum pandemi itu saya sudah membeli untuk puzzle-nya, untuk membuat pelatihan tentang agile. Bagaimana menyusun program-program kerja itu dengan cara yang cepat. Jadi kalau kita kan misalnya rapat lama gitu, nggak setuju. Tapi bagaimana brainstorming mulai dari design thinking itu mendesain itu bisa lebih cepat gitu, lebih cepat lagi untuk membuat program-program kerja gitu. Kalau misalnya itu mau diinikan, karena ini kan untuk anggarannya 2021 ya Bu Dwi ya. Iya.
Iya, Misalnya boleh. kalau BEM ada yang berminat seperti itu, mungkin akan diawali dengan pelatihan. Pelatihannya itu nanti saya akan panggil kawan saya yang memang di bidangnya untuk agile, ya, pelatihan tentang agile. Bagaimana kita mendewasakan agile itu untuk lebih inovatif, berinovasi, ya. Jadi seperti itu. Nanti kita akan, jadi budget itu bisa diadakan untuk pelatihan, kemudian pelaksanaan untuk program kerja. Kalau sekarang sudah terbentuk, tentunya mungkin untuk yang akan datang itu bisa mulai dari evaluasi kerja sebelumnya, bisa dengan cara yang cepat seperti itu, dengan kerja tim, ya, tentunya. Jadi seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Murti, idenya bagus banget. Jadi untuk saat ini proposal saja dulu nggak apa-apa Bu Murti. Jadi untuk pelatihan BEM-nya masuk ke dalam salah satu bagian kegiatan di dalam promosi gitu. Iya. Ini maksud saya buat proposal itu aja, Bu Iya, Dwi. proposalnya dulu Proposalnya ya. tentang kegiatan inovasi. Mungkin alternatif judulnya ya, saya sarankan untuk di BEM itu mungkin misalnya pelatihannya itu adalah salah satu sebelum melangkah, ya. Penerapan agile pada program kerja BEM 2020-2021 gitu. Jadi penerapan dari agile tersebut gitu. Jadi langsung untuk penerapan pada saat saya pikir itu sekarang lagi agile itu sekarang sudah lagi ini ya, inovasi, jadi nanti terbentuk masing-masing squad. Jadi berkembang untuk masing-masing mahasiswa dengan idenya yang kreatif gitu. Jadi diberikan kebebasan kepada semuanya, tidak terpaku pada program yang ada gitu. Jadi lebih kreatif, kemudian bagaimana membangkitkan evaluasi proses apa-apa saja tidak berjalan dan lain sebagainya, itu bisa seperti itu gitu. Jadi kalau mau BEM itu bisa ambil judul itu, penerapan agile, nanti itu buka saja, dicari di website tentang agile. Agile itu ejaannya agile ya. Agile, nah itu adalah salah satu inovasi di era milenium, yaitu 4.0. Jadi 4.0 ya. Karena sekarang kan eranya era digital, sehingga kita bisa untuk inovasi itu. Itu saran saya, jika berminat mungkin bisa dilanjutkan, boleh ya. Nanti japri ke saya, kalau insya Allah saya bersedia untuk membimbing kalau yang untuk BEM untuk program tersebut. Ya, baik, Ya, terima itu kasih. aja ya. Ya, catatan ya, sudah punya satu ide gitu ya. Yang lain silakan idenya dikembangkan lagi. Baik, dari saya cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke siapa? Mana sebagai moderator untuk ditutup ya, Siti Nurmana, silakan. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu Dwi dan Ibu Murti atas penyampaiannya. Semoga apa yang kita terima pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dan kita dapat memulai ide-ide baru, kreativitas baru dari teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siti Nurmana, terima kasih Bu Murti, terima kasih Pak Reja sebagai